Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, apakah Anda pernah bernazar kepada Tuhan? Dan apakah saudara-saudara sudah membayarnya? Saudara-saudara, bernazar bisa dipahami sebagai janji kepada Tuhan akan melakukan sesuatu jika maksud atau keinginan kita tercapai. Contohnya, ada seorang bapak yang mengalami sakit bertahun-tahun dan dia bernazar akan mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan jika Tuhan menyembuhkannya. Dan saat mujizat itu terjadi, maka nazarnya harus dibayar. Dia harus melayani Tuhan dalam sisa hidupnya. Atau contoh lain, ada seorang ibu yang menikah sudah lama, tetapi tidak mempunyai anak. Lalu dia dan suaminya bernazar kepada Tuhan, jika mereka diberikan seorang anak, mereka akan menjadikan anaknya sebagai hamba Tuhan. Saat Tuhan menjawab doa mereka, maka anak itu harus diarahkan untuk mengabdikan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi bisa dikatakan bernazar merupakan sebuah bentuk kesepakatan dengan Tuhan, di mana Tuhan membukakan jalan dan menolong kita untuk mencapai keinginan kita. Dan sebaliknya, kita juga akan membalas kebaikan Tuhan dengan melakukan apa yang kita janjikan kepadanya. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu, mungkin ada sebagian orang Kristen yang tidak terlalu paham tentang nazar, sehingga mereka sembarangan bernazar dan menggampangkannya. Mereka meminta pertolongan Tuhan, namun tidak melakukan apa yang mereka janjikan kepadanya. Mereka pura-pura tidak ingat atau bahkan sengaja melupakannya. Apakah sikap seperti ini benar? Bapak Ibu, Alkitab di dalam Ulangan pasal 23 ayat 1 menulis, "Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentu Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu." Saudara-saudara, bernazar merupakan hal serius karena merupakan kesepakatan yang kita buat dengan Tuhan, yang berpotensi mendatangkan dosa jika kita tidak setia melakukannya. Dan untuk itu, mari kita belajar dari kisah Yefta yang mengingatkan setiap orang Kristen untuk tidak gegabah untuk bernazar kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yefta adalah salah satu hakim yang dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel untuk mengalahkan Bani Amon. Alkitab mencatat latar belakang Yefta. Yefta adalah seorang pahlawan gagah perkasa, tetapi anak dari seorang pelacur. Dia diusir oleh saudara-saudara tirinya dan menjadi pemimpin sekelompok pertualang atau bisa disebut ketua perampok. Karena itulah pekerjaan mereka. Suatu saat Bani Amon memerangi bangsa Israel, dan saat itu para tua-tua Gilead meminta Yefta kembali bersama mereka untuk berperang melawan Bani Amon. Tetapi Yefta memberikan syarat, jika Tuhan memberikan kemenangan kepadanya, maka mereka harus mengangkatnya menjadi kepala atas bangsa itu. Respon para tua-tua Gilead setuju dengan syarat yang diajukan oleh Yefta. Lalu Yefta memimpin bangsa itu. Yefta melakukan upaya diplomasi ke Bani Amon, tetapi upaya itu gagal. Dan tak terelakkan, realitas yang dihadapi Yefta adalah perang. Kondisi yang sangat menegangkan, dan mungkin dalam kondisi itu Yefta juga akan merasa tertekan. Dalam kondisi seperti inilah Yefta bernazar kepada Tuhan, seperti yang tertulis dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30-31. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Singkat cerita, Tuhan menyerahkan Bani Amon ke dalam tangan Yefta.
Kota-kota mereka ditundukkan dan dikuasai bangsa Israel. Dan kembalilah dengan selamat Yefta dan pengikutnya ke Mispa, ke rumahnya. Dan saat itu anak perempuannya yang pertama kali keluar dari pintu untuk menyambutnya. Seperti nazarnya kepada Tuhan, anak itu harus menjadi kepunyaan Tuhan dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Dan Yefta melakukan nazarnya itu seperti tertulis dalam Hakim-Hakim 11 ayat 39. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi, gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Saudara-saudara, dari kisah nazar Yefta kepada Tuhan mengingatkan kita untuk tidak sembarangan bernazar. Sebab di dalam nazar ada bagian kita untuk memenuhi janji yang telah kita sampaikan kepada Tuhan. Seperti Yefta, dia harus mengorbankan anak yang dikasihinya untuk menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Hal ini tentu saja tidak mudah untuk dilakukan. Benar yang disampaikan Charles Spurgeon, janganlah gegabah dengan mulutmu ataupun terburu-buru dalam hatimu untuk mengucapkan sesuatu di hadapan Tuhan. Sebuah nazar adalah hal yang sungguh-sungguh dan bukan main-main. Itu adalah ikatan pada jiwa, sebuah pengikat pada kebebasan di masa depan. Dan karenanya tidak boleh dianggap enteng. Saudara-saudara, kisah nazar Yefta mengingatkan kita bahwa janji kepada Tuhan adalah hal yang serius yang menuntut tanggung jawab dan ketaatan penuh. Jangan sembarangan bernazar hanya karena situasi mendesak, sebab janji itu akan menuntut konsekuensi yang nyata. Namun di sisi lain, kisah ini juga menegaskan pentingnya kesetiaan dan ketaatan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Lebih baik kita berhati-hati sebelum bernazar, tetapi jika sudah bernazar, kita harus menepatinya, sebab Tuhan menghargai kesetiaan hati lebih daripada sekedar ucapan. Mengutip perkataan Martin Luther, karena siapapun yang bernazar dan tidak menepatinya berdosa terhadap perintah pertama. Dia menjadikan dirinya sendiri Allah karena dia mempercayakan kekuatan sendiri dan menjanjikan apa yang tidak dapat dia penuhi. Orang seperti itu jatuh di bawah murka Allah dan mendapatkan hukuman kekal kecuali jika dia bertobat. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah bernazar, bayarlah nazar yang telah saudara-saudara ucapkan, dan ingatlah jangan gegabah dalam bernazar, sebab ada konsekuensinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.